Selamat siang. Perkenalkan, kami di sini kelompok 1 dengan anggotanya saya sendiri, Tumidain David, Maria Gracia, Muhammad Ahmidillah, Fatur Rahmat, dan Ripaldi Arizona. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari normalisasi tentang kwitansi berobat dan draw-io serta ERD. Untuk materi pertama yaitu adalah anormalisasi. Apa itu anormalisasi? Anormalisasi adalah bentuk tidak normal atau kumpulan data dasar yang tidak mempunyai keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu. Dan pada bentuk tidak normal, terdapat beberapa grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan update dan delete, atau yang biasa disebut dengan anomali. Pada tabel pertama yaitu ada tabel anormalisasi. Pada tabel anormalisasi terdapat 16 tabel dengan tabel nama klinik, alamat klinik, nomor telepon klinik, kwitansi, nama pasien, nomor RM, poli, alamat, dokter, jenis pembayaran, layanan, jumlah, harga, diskon, total, dan nomor referensi, serta ada total harga untuk di paling bawah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, saya akan melanjutkan tentang tabel normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan, seperti yang kita lihat dalam tabel yang ada di layar ini. Tabel yang di layar ini sudah dikelompokkan sedemikian rupa dan sehingga tidak sepanjang tabel anormalisasi. Panjang tabel normalisasi 1 hanya ada 14 tabel, dan itu terdapat kwitansi, nama pasien, nomor RM, poli, alamat, dokter, layanan, jenis pembayaran, jumlah, harga, dan total. Lanjut, tabel normalisasi 2 ada dibagi dalam 2 tabel. Tabel pertama, tabel transaksi, dan yang kedua adalah tabel rekam medis. Dalam tabel transaksi terdapat kwitansi, jenis pembayaran, nomor RM rekam medis, atau jumlah, dan total. Tabel kedua, tabel rekam medis. Ada nomor rekam medis, ada nama pasien, alamat, nama dokter, poli, layanan, dan harga. Sekian, terima kasih. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ripaldi Arizona, C2155201070 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi ketiga. Normalisasi adalah cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Untuk normalisasinya masih ketiga ada di tabel rekam medis. Ada nomor RM, nama pasien, alamat, dokter, poli, layanan, harga. Untuk nomor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel dan 4 kolom. Untuk 1, untuk nomor RM-nya ada di 19000812. Nama pasiennya Moka. Alamat KP Bakung Cilodong dengan Dr. DRH Bian Yuliana. Termasuk ke dalam poli umum. Untuk layanan registrasi pasien baru. Harganya 20.000. Untuk
di tabel transaksinya ada 3 tabel, ada 4 tabel. Di tabel transaksinya ada di kwitansi, jenis pembayaran, jumlah, dan total. Untuk kwitansinya ada bernomor 1904170007. Jenis pembayarannya tunai, jumlah 1, total 20.000. Dan untuk tabel detail rekam medisnya ada 2 tabel. Yang pertama kwitansi dan nomor RM. Untuk kwitansi bernomor 1904170007 dan untuk nomor RM-nya 19000812. Baik, saya akan melanjutkan materi dari normalisasi tadi, yaitu dalam bentuk ERD. ERD itu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dan dipergunakan untuk memperlihatkan relasi antara entitas dengan entitas ataupun entitas terhadap atributnya. Untuk hasil dari ERD dari normalisasi tadi ada 3 entitas, yaitu rekam medis, detail rekam medis, dan transaksi. Untuk entitas rekam medis terdapat 7 atribut. Yang pertama alamat pasien, yang kedua nama pasien, yang ketiga nomor RM, keempat dokter, kelima poli, keenam layanan, ketujuh harga. Untuk primary key-nya terdapat pada nomor RM. Rekam medis memiliki relasi terhadap detail rekam medis, yaitu memiliki kemudian entitas berikutnya yaitu detail rekam medis memiliki nomor primary key kwitansi dan foreign key dari rekam medis yaitu nomor RM. Kemudian memiliki relasi terhadap transaksi. Yang transaksi tersebut memiliki atribut total, jenis pembayaran, jumlah, kwitansi, total harga dengan primary key kwitansi. Untuk hubungan relasinya antara detail rekam medis ke rekam medis yaitu one to many, serta detail rekam medis ke transaksi juga one to many. Ya, di sini dibuat di designer itu untuk memudahkan nanti mendesain database, model, penciptaan, dan pemeliharaan, dan juga mengintegrasikannya secara visual. Nah, untuk DB Designer-nya ini mungkin isinya sama seperti yang ada di dalam Draw.io-nya, tapi di sini lebih rinci, bisa dilihat hampir sama seperti pada saat di database, di mana pada tabel rekam medis di situ bisa dilihat nomor RM-nya sebagai primary key, dan pada tabel transaksi kwitansi sebagai primary key. Karena ini merupakan many dan nanti akan membuat tabel baru yang namanya rekam medis plus transaksi, yang dimana isinya adalah foreign key masing-masing tabel yang sebelumnya tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.